Saya perwakilan dari kelompok 3 Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dan menyampaikan beberapa materi tentang harmoni, hak, dan kewajiban warga negara. Yang pertama, perkenalkan anggota pertama yaitu saya sendiri, Zaki Nur Irsyad, nomor induk mahasiswa 13. Yang kedua, Umu Amalia Ulfa, NIM 14. Yang ketiga, Mateus Rito, NIM 15. Yang keempat, Roska Zianita, NIM 16. Yang kelima, Nur Asih Mulyani, NIM 17. Yang keenam, Budi Firmansyah, NIM 18. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 yang menyebutkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan hak asasi manusia berupa amandemen Undang-Undang Dasar 1945, peninjauan TAP MPR, UU, dan ketentuan perundang-undangan yang lain. Berikut hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Tercantum dalam pasal 28I ayat 4. Yang keempat, untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tercantum dalam pasal 30 ayat 2. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan kedaulatan negara. 6. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat 4. 7. Membiayai pendidikan dasar. Pasal 31 ayat 2. 8. Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 3. 10. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat 5. 11. Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 ayat 1. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 32 ayat 2. 13. Mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3. 14. Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Pasal 34 ayat 1. 15. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat 2. Kewajiban warga negara. 1. Menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1. 2. Menghormati hak asasi manusia, orang lain, dan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28C ayat 1. 3. Tunduk kepada pembatasan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 28C ayat 2. 4. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1. 5. Pemerintahan pada zaman dahulu terkait hak dan kewajiban negara dan warga negara. Masa penjajahan Belanda. Tanam paksa mewajibkan masyarakat Indonesia untuk bertani dan hasil panen diserahkan 1/5 bagian kepada kolonial Belanda. Masa penjajahan Jepang, Romusa. Para pemuda Indonesia ditangkap dan dijadikan tenaga kerja paksa untuk membangun proyek-proyek yang dikembangkan oleh penduduk Jepang. Harmoni kewajiban dan hak warga negara. 1. Sumber historis terjadi di bagian barat Eropa pada abad ke-17. Pertama kali John Locke merumuskan hak alamiah yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak elit. Yang kedua, sumber sosiologis. Perubahan struktur kekuasaan dari demokrasi menjadi oligarki pada rezim Orde Baru dan munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Yang ketiga, sumber politik. Proses perubahan UUD NKRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban hak warga negara. Yang pertama, pendidikan kebudayaan serta ilmu pengetahuan teknologi.
Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, lalu mengalami perubahan menjadi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Penjelasan perubahan dari pasal di atas yaitu kata tiap-tiap menjadi setiap merupakan penyesuaian perkembangan bahasa Indonesia, yang dimana kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibanding pendidikan. Pendidikan yaitu proses menanamkan nilai-nilai yang terdapat pada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, kemudian nasional dan kesejahteraan sosial, yaitu diatur dalam bab 4 dengan judul bab kesejahteraan sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34. Lalu mengalami perubahan menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, terdiri atas 2 pasal, yaitu 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 yaitu dimaksud untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan UUD NKRI sebagai berikut. Pada ayat 1 menegaskan asas kekeluargaan. Pada ayat 2 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Pada Selanjutnya yaitu esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Pertama yaitu agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Di antara 5 sila Pancasila, ada hubungan yang mengikat satu dengan yang lainnya. Sila Pancasila yang memiliki susunan hierarki piramidal itu harus dimaknai bahwa sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dari yang pertama sila kemanusiaan yang adil dan beradab, 2 persatuan Indonesia, 3 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, ada pendidikan dan kebudayaan. Merupakan 2 istilah yang satu sama lain saling berkorelasi, sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Dan yang ketiga yaitu pertahanan keamanan. Adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri baik dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 maupun dalam undang-undang terkait diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Mengenai adanya ketentuan dalam pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Hak peradilan pidana anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 3 yang berbunyi, yaitu setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak yang pertama, diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Yang kedua, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Lalu, yang ketiga, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 11 yang berbunyi, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi dan berrekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5 yang berbunyi, yang pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Yang kedua, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kesempatan dan perlakuan yang sama. Menurut Pasal 5, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Lalu, menurut Pasal 6, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pidana anak UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 ayat 1 sampai 3. Ayat 1, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Ayat 2, sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Ayat 3, dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan huruf B wajib diupayakan diversi. Kewajiban kesehatan UU Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat 1, setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. UU Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 11, setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Dan hubungan industrial. Pasal 126 Ayat 1, pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pekerja atau buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.